Ah, aku akan memberitahumu sesuatu yang belum pernah ada yang berani memberitahumu. Dia tidak menjauh karena kamu terlalu lemah atau tidak melakukan apapun. Dia menjauh karena kamu memberi terlalu banyak, dengan cara yang menghancurkan hasratnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana, tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba untuk menyenangkannya, mengirim pesan, selalu tersedia, dia sepertinya menghilang begitu saja? Kebanyakan pria berpikir mereka perlu menaklukkan lebih banyak, berinvestasi lebih banyak, membuktikan lebih banyak, tetapi kebenaran psikologisnya adalah sebaliknya. Pikiran wanita bereaksi terhadap pemberian yang berlebihan dengan cara yang hanya sedikit orang pahami, dan ini memengaruhi rasa hormat, daya tarik, semua yang kamu rasa seharusnya benar, tetapi tampaknya salah. Kamu tahu saat-saat ketika kamu merasa seperti kelelahan secara emosional untuknya, tetapi masih merasa tidak cukup? Disitulah tepatnya pria paling sering tersesat. Studi tentang dinamika daya tarik dan psikologi hasrat menunjukkan bahwa intensitas investasi pria, ketika tidak dikalibrasi dengan baik, menciptakan penolakan diam-diam, bukan koneksi. Tapi tidak ada yang memberitahumu ini, dan itulah mengapa kamu merasa tersesat, tidak aman, dan bahkan putus asa untuk memahami di mana letak kesalahanmu. Dengar, ini bukan tentang kamu baik atau buruk, bukan tentang pesona, uang, atau status. Ini tentang bagaimana kamu secara tidak sadar memanipulasi daya tariknya terhadapmu. Dan jika kamu tidak memahami mekanisme ini, kamu akan mengulangi pola yang sama dengan setiap wanita yang kamu temui. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu persis di mana kamu berlebihan tanpa menyadarinya, dan itulah mengapa dia menjauh. Kamu akan memahami logika psikologis yang jarang dibicarakan orang. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu akan melihat bahwa sebagian besar dari apa yang telah diajarkan kepadamu tentang menarik perhatian wanita sepenuhnya salah. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya ungkapkan akan mengubah cara kamu berhubungan dengan wanita selamanya dan akhirnya akan membuatmu mengendalikan daya tariknya, tanpa harus mengorbankan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, atau memohon perhatian. Pertama, bahaya perhatian yang berlebihan. Kebanyakan pria berpikir bahwa semakin Anda mengejarnya, semakin dia akan menghargai Anda, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Memberikan terlalu banyak perhatian menciptakan semacam penolakan diam-diam, karena menghilangkan ruang yang diperlukan agar hasrat dapat tumbuh. Ketika Anda selalu tersedia, selalu menanggapi, selalu mengalah, Anda memicu sinyal ketergantungan dalam pikirannya, bukan rasa aman. Otak wanita mengaitkan intensitas terus-menerus dengan prediktabilitas, dan prediktabilitas membunuh daya tarik. Psikolog menyebut ini efek paparan berlebihan. Ketika sesuatu menjadi terlalu akrab, ia kehilangan dampak emosionalnya. Lebih jauh lagi, antisipasi yang menghasilkan chemistry dan hasrat menghilang. Dia berhenti membayangkan bagaimana rasanya bersama Anda, karena dia sudah merasa memiliki Anda secara emosional sepanjang waktu. Sebaliknya, pria yang menyeimbangkan perhatian dengan ruang menciptakan gambaran misteri, tantangan, dan keamanan emosional. Dan ini secara tidak sadar mengaktifkan minatnya dengan cara yang jauh lebih dalam. Bayangkan, John, dia mengiriminya pesan sepanjang hari, menanggapi semua yang dia posting, membatalkan janji hanya untuk selalu tersedia. Awalnya, dia menyukainya. Setelah beberapa minggu, dia mulai menjauh tanpa penjelasan yang jelas. Sekarang bayangkan Lukas, dia mengirim pesan menarik di pagi hari, mempertahankan ritme hidupnya, muncul dengan berita tentang dirinya, dan jarang tersedia karena kewajiban. Dia mulai mencarinya, penasaran, ingin berinteraksi. Perbedaan kecil dalam perilaku menghasilkan efek emosional yang sangat besar, karena terlalu banyak perhatian menciptakan kejenuhan, sementara ketegangan yang seimbang menciptakan keinginan. Tetapkan jadwal dan batasan yang jelas untuk kapan Anda menanggapi atau berinteraksi dengannya. Prioritaskan hidup Anda, teman-teman Anda, dan hobi Anda. Jadikan perhatian Anda berharga. Tunjukkan minat secara strategis, bukan terus-menerus. Jadilah pengamat, bukan reaktif. Jangan mencoba mengimbangi dengan lebih banyak pesan atau panggilan jika dia menjauh. Ini menghancurkan seluruh efek daya tarik. Saya sibuk sekarang, tetapi ceritakan tentang hari Anda nanti.
Saya ingin mendengarnya nanti. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin Anda mengejarnya, semakin sedikit dia tampak peduli? Beritahu kami di kolom komentar. Pada poin berikutnya, kita akan menemukan bagaimana rasa tidak aman Anda sendiri mungkin menghancurkan daya tarik, bahkan ketika Anda berpikir Anda melakukan semuanya dengan benar. Dan itulah mengapa hal ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Kedua, bagaimana rasa tidak aman pria menjauhkan wanita. Kebanyakan pria berpikir bahwa menunjukkan terlalu banyak kerentanan itu menarik, tetapi kenyataannya, rasa tidak aman yang terlihat justru lebih menjauhkan daripada jarak fisik apapun. Pria yang tidak aman menciptakan ketegangan diam-diam yang membuat wanita mempertanyakan apakah layak untuk berinvestasi secara emosional. Rasa tidak aman memicu sinyal nonverbal yang diinterpretasikan oleh otak wanita sebagai ketidakstabilan. Ketika Anda meragukan diri sendiri, terus-menerus memeriksa apakah dia menyukai Anda, atau mengubah suasana hati Anda sesuai dengan perhatiannya, Anda mengaktifkan perasaan waspada di alam bawah sadarnya alih-alih keinginan. Secara psikologis, wanita mencari keamanan emosional sebagai dasar daya tarik. Ini bukan tanpa alasan. Soal kekuasaan atau status, ini tentang stabilitas. Ketika Anda menunjukkan kecemasan, ketergantungan, atau takut kehilangan, otaknya secara tidak sadar menurunkan prioritas emosional yang diberikannya kepada Anda. Menariknya, ini terjadi bahkan jika Anda terlalu baik atau perhatian. Masalahnya bukan apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana perasaan Anda saat melakukannya. Carlos selalu meminta tanda-tanda ketertarikan. Apakah kamu akan segera menjawabku? Atau apakah kamu benar-benar menyukaiku? Awalnya, dia bahkan menganggapnya lucu. Setelah beberapa minggu, dia mulai menjauhkan diri meskipun dia menyukainya. Sekarang bayangkan Rafael. Dia mempertahankan kepercayaan dirinya bahkan ketika dia membutuhkan waktu lama untuk merespons. Dia fokus, sibuk dengan hidupnya sendiri, tanpa membutuhkan persetujuannya. Dia merasakan rasa ingin tahu, ketertarikan, dan, tanpa menyadarinya, mulai lebih menghargainya. Penyesuaian kecil dalam sikap emosional menciptakan perbedaan besar dalam persepsinya. Amati pikiran Anda sebelum bereaksi. Ketergantungan tidak menghasilkan daya tarik. Kerjakan nilai batin Anda, hobi, tujuan, persahabatan. Tunjukkan kepercayaan diri melalui tindakan, bukan kata-kata. Hindari terus-menerus memeriksa apakah dia tertarik. Ketertarikan harus datang secara alami. Jangan mencoba menutupi rasa tidak aman dengan kepercayaan diri palsu yang berlebihan. Dia akan menyadarinya, dan itu akan menghancurkan hubungan yang sebenarnya. Saya ada beberapa hal yang harus dilakukan sekarang, tetapi kita bisa berbicara dengan tenang nanti. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin cemas Anda, semakin sedikit dia mendekati Anda? Bagikan di kolom komentar. Pada poin selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kelangkaan psikologis dapat membalikkan keadaan untuk keuntungan Anda, menciptakan daya tarik bahkan tanpa usaha yang terlihat. Dan mengapa ini adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah lakukan dengan benar? Ketiga, permainan kelangkaan psikologis. Kebanyakan pria berpikir bahwa selalu hadir adalah tanda nilai, tetapi yang benar-benar membangkitkan hasrat adalah dianggap tidak terlalu mudah tersedia. Pria yang tahu cara menyeimbangkan perhatian dan kelangkaan menciptakan daya tarik tanpa sadar karena mereka membangkitkan rasa ingin tahu dan antisipasi tanpa harus memaksakan apapun. Ketika Anda selalu tersedia, Anda mengirimkan sinyal prediktabilitas dan rasa aman yang berlebihan. Otak wanita menafsirkan ini sebagai kurangnya tantangan dan, akibatnya, penurunan minat. Kelangkaan psikologis bukan berarti mengabaikan atau bersikap dingin, tetapi lebih kepada menetapkan batasan halus yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan, prioritas, dan pekerjaan Anda sendiri. Ini mengaktifkan mekanisme rasa ingin tahu dan penghargaan, karena wanita secara tidak sadar menginginkan sesuatu yang tidak sepenuhnya terjamin. Dengan bergantian antara momen kehadiran dan ketidakhadiran, Anda menciptakan ketegangan emosional yang sehat, meningkatkan efek antisipasi, dan memberinya ruang untuk merasakan nilai Anda tanpa Anda perlu menyatakan apapun secara eksplisit. Dinamika ini diperkuat oleh kontras. Ketika dia memiliki akses terbatas kepada Anda,
Setiap interaksi menjadi lebih berkesan dan bermakna secara emosional. Pikirkan saat-saat Anda selalu tersedia 24/7 dan perhatikan bahwa wanita tersebut mulai menjauhkan diri atau kehilangan antusiasme. Bandingkan itu dengan situasi di mana Anda fokus pada kehidupan Anda, aktivitas Anda, dan dia menunjukkan minat aktif, rasa ingin tahu, atau bahkan kecemasan yang sehat. Perbedaannya bukanlah sihir. Itu adalah psikologi dasar dari nilai yang dirasakan dan antisipasi emosional. Susun rutinitas Anda sehingga perhatian Anda berharga, dengan memprioritaskan komitmen pribadi dan profesional. Berinteraksi secara sengaja. Tanggapi, terlibat, dan berpartisipasi, tetapi tanpa selalu tersedia. Gunakan momen-momen kecil ketidakhadiran untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mempertahankan ketegangan emosional yang sehat. Jaga agar kehidupan Anda sendiri kaya dan menarik. Ini secara alami menciptakan kontras dan meningkatkan daya tarik. Jangan mengacaukan kelangkaan dengan kelalaian atau ketidakpedulian. Ini merusak kepercayaan dan mengurangi koneksi. Saya sedang sibuk sekarang, tetapi saya ingin mendengar apa yang terjadi nanti. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin sibuk dan egois Anda, semakin dekat dia tampaknya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pada poin berikutnya, kita akan mengungkap mengapa terlalu baik dapat menghancurkan daya tarik, bahkan jika Anda berpikir Anda adalah pria ideal. Dan bagaimana cara membalikan ini dengan mudah? 4. Mengapa terlalu baik lebih buruk daripada tidak peka? Kebanyakan pria percaya bahwa selalu bersikap baik, tersedia, dan akomodatif adalah cara untuk memenangkan hati wanita. Tetapi kenyataannya pahit. Terlalu baik sering menghancurkan daya tarik bahkan sebelum dimulai. Pria yang terus-menerus mencoba menyenangkan menjadi mudah ditebak dan tidak tertantang secara emosional, yang dengan cepat membunuh hasratnya. Ketika Anda selalu mengalah, menerima segalanya, mengatakan ya untuk menyenangkan, otak wanita mulai menafsirkan ini sebagai kurangnya harga diri. Secara psikologis, daya tarik bergantung pada kontras, keamanan emosional, otonomi, dan sedikit misteri. Bersikap terlalu baik menciptakan kenyamanan yang berlebihan, dan kenyamanan yang terlalu dini tidak menghasilkan chemistry, melainkan menghasilkan prediktabilitas. Dia berhenti berinvestasi secara emosional karena merasa tidak ada lagi risiko, tidak ada hal baru, tidak ada ketegangan emosional. Ini adalah tanda peringatan yang diam-diam. Anda mungkin sedang menyabotase diri sendiri tanpa menyadarinya. Ilmu tentang daya tarik menunjukkan bahwa hasrat wanita tumbuh ketika ada penghargaan, tantangan, dan otonomi pria, bukan hanya kebaikan tanpa syarat. Pernahkah Anda mendapati diri Anda mengorbankan rencana, membatalkan janji, atau mengubah rutinitas Anda untuk menyenangkan dia? Awalnya, tampaknya berhasil, tetapi sedikit demi sedikit gairah itu meredup. Sebaliknya, pria yang mempertahankan nilai-nilai, minat, dan batasan mereka, bahkan ketika wanita menginginkan perhatian terus-menerus, menciptakan daya tarik secara alami. Ini bukan tentang menjadi